Setiap hari penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria. Di komunitas kesadaran kita, semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik, bersama-sama. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah datang lagi di Sunday Ceria. Acara Sunday Ceria ini diselenggarakan oleh Hidup Ceria. Ini adalah program kami berbagi banyak hal. Salah satunya malam ini tentang persiapan bencana. Persiapan apa ya, bagaimana menghadapi sebuah bencana yaitu gempa spesifiknya. Nah, di Hidup Ceria itu kami mempunyai website, itu juga sebuah support system yang kami bangun bersama untuk mempertemukan para fasilitator kesadaran. Di situ ada fasilitator BCR, Body Communication Resonance, ada Access Consciousness, ada Metameric, ada Massage Five Continents, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman pengen lebih tahu lebih dalam tentang hidup ceria, itu please datang ke www.hidupceria.com. Nah, malam ini tidak seperti yang di flyer yang saya kasih, saya akan ditemani oleh teman saya Mbak Deno untuk ngobrol bersama Bang Yos nih. Mbak Deno, silakan perkenalkan diri dulu Mbak Deno. Baik, terima kasih Mbak Siska. Terima kasih juga untuk Sunday Ceria yang ini apa ya namanya ya, kali pertama ini saya ngobrol di Zoom. Yes. Uji coba ngobrol di Zoom, diajak sama Mbak Siska. Jadi terima kasih banyak. Saya Denok di Bandung. Background saya jurnalis, meskipun sudah lama tidak di lapangan. Lebih banyak ke nulisnya aja sekarang, dan baru-baru ini bergabung dalam timnya Dr. Dev di BCR. Itu barangkali Mbak Siska. Oke, beliau adalah praktisi BCR, dan siapa tahu ada yang bersedia menerima sesinya dengan Mbak Denok, nanti bisa kontak langsung lewat Hidup Ceria. Sedangkan saya Siska, saya adalah pengelola Hidup Ceria bersama Dr. David. Kemudian saya praktisi BCR juga, saya fasilitator akses bars. Jadi yang mau ikut ke saya bisa kontak. Yang mau sesi BCR bisa kontak ke saya. Soon kita akan jadi fasilitator BCR segera ya Mbak Deno ya. Yes. Oke, nah silakan Mbak Deno. Ya baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga semakin banyak nanti, semakin malam menyusul ya Mbak Siska ya. Ya malam hari ini kita bergabung dalam perbincangan seputar mitigasi bencana, terutama spesifiknya mitigasi gempa. Di beberapa hari yang lalu, tanggal 28 ya, 2 hari yang lalu ya Mbak Siska ya, kita dikejutkan dengan berita gempa dari Myanmar yang juga berdampak ke negara-negara sebelahnya, yang sampai dengan hari ini catatan tentang korban terus bermunculan. Dan ya itu satu hal yang bisa terjadi dengan kita, di sekitar kita, apalagi di Indonesia kita punya banyak daerah yang rawan gempa gitu. Jadi ini memang satu hal yang perlu kita waspadai bersama. Makanya ini senang banget bisa hadir dan ketemu dengan narasumber kita yang bakal menjelaskan tentang mitigasi gempa, apa yang perlu kita siapkan gitu ya Mbak Siska ya. Betul. Dan kita nanti interaktif ya Mbak Deno. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan ke teman-teman. Oke.
sebelum masuk ke narasumber nih, ada satu pertanyaan. Oh ya, betul. Kita tanya dulu ke peserta yang hadir malam hari ini ya Mbak Siska ya. Silahkan. Tes-tes gitu. Kalau kalau apa namanya? Kalau untuk teman-teman ini sudah ada yang pernah mengalami bencana gempa nggak? Ketemu langsung dengan bencana gempa nggak? Kalau sudah pernah, apa yang selama ini yang sudah terjadi reaksi terhadap peristiwa gempa itu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saat ini, Pertama dulu aja, Mbak. pertama Ayo, dulu. boleh dijawab di chat, teman-teman. Mungkin teman-teman pernahkah mengalami gempa? Nah, reaksinya apa saat itu? Langsung Nah, ditulis di chat ya, Mbak Siska ya. ya, Cik Leni ini di Kelapa Gading, ini Pak Umar di Bekasi, Pak Mulyadi di PIK. Apakah pernah mengalami yang namanya bencana? Boleh dijawab di chat. Silahkan. Lari keluar ruangan kalau dari Kak Riana. Oke, makasih Kak Riana. Ini Apalagi pertanyaannya spesifik gempa atau boleh bencana apa aja, Mbak Siska? gempa, kita ngomongin gempa. Gempa ya, lebih spesifik ke gempa. Kalau terjadi, selama ini yang sudah pengalaman, pernah mengalami gempa, apa reaksinya? Lari keluar rumah dari Mariska. Nah, kebanyakan lari keluar rumah. Saya juga lari keluar rumah. Itu kayaknya reaksi spontan ya lari itu ya. Lari dari masalah. Lari keluar rumah. Oke, yang lainnya? Pak Umar gimana Pak Umar? Idem sama. Lari juga. Keluar rumah ya. Oke. Oke, jadi kebanyakan lari keluar rumah. Bu Lili Ana, selamat datang. Bu Lili Ana, Pak Mulyadi. Ayo Pak Mulyadi, apa nih? Apa yang dilakukan ketika gempa? Ini pengalaman yang sudah-sudah ya kalau ada gempa. Ngumpet kemana? Pak Mulyadi ngumpet kemana Pak Mulyadi? Oh, di bawah meja. Oke. Oke, seru-seru. Nah, pertanyaan kedua nih. Dari pertanyaan keduanya dari skala 1 sampai 5. Ini satunya apa Mbak Siska? Satu paling nggak siap banget. Satu paling tidak siap. 5 paling siap. Siap banget. Oke, jadi dari 1 sampai 5, kalau saat ini terjadi gempa, seberapa siap Anda? Skala 1 sampai 5. Silakan. Ini sangat tidak siap ini ya, Karyana. Karyana sangat tidak siap. Mariska sangat tidak siap. Waduh, PR-nya banyak. Bung Sam ini sudah terhitung siap lah ya, tengah. Nomor 3. Tidurnya di tenda tiap hari kayaknya. Pak Umar juga di angka 3. Pak Mulyadi di angka 3 juga. Oke. Keren. Oke, berarti ada yang siap, ada yang tengah-tengah, ada yang belum ada yang 5. Belum ada yang sama sekali sudah siap gitu ya, mengaku sangat siap. Oke. Kita terima kasih atas jawabannya teman-teman, menarik sekali. Kita mulai aja ya. Sebelumnya sudah datang narasumber kita, Bang Yos, dengan baju kebesarannya ini kayak baju relawan ini. Bang Yos, belum ada suaranya? Udah itu? Oh, sudah udah, belum? Sudah. Oke, Bang Yos, bisa perkenalkan diri sebelum saya memperkenalkan Pak Yos. Oke, terima kasih untuk Mbak Siska dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Yos Jok. Saya tinggal di Yogyakarta. Kegiatan sehari-hari saya sebagai volunteer di lokasi bencana dan di beberapa lembaga sosial. Gitu, Mas. Ya. Oke. Terima kasih Bang Yos. Saya kasih sedikit profilnya ya. Saya izin share. Sudah bisa lihat screen saya? Bisa ya, Mbak? Bisa. Nah, ini Bang Yos Dom. Kenapa namanya Dom? Karena beliau adalah seorang konsultan dan juga builder dom, rumah kayak rumah iglu. Jadi selain
Bang Yos datang ke tempat bencana, beliau juga membuat tempat tinggalnya yaitu berupa dom, dan dom ini tahan gempa dan juga tahan apa Pak? Typhoon ya, typhoon 400 km per jam kata Ya, beliau. Ya, beliau juga konsultan saat ini bekerjanya, maksudnya konsultan untuk para builder, anggota Indonesia Superintendent of Dome for the World, relawan lembaga perlindungan saksi dan korban, pekerja sosial masyarakat, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan relawan damkar. Oke, next. Wait. Oh, ini sebelumnya. Nah, ini adalah portfolio beliau menghadapi gempa dan tsunami Aceh, kemudian gempa Nias Yogyakarta yang paling jauh saya lihat di Haiti, dan juga di Vanuatu. Mungkin ada teman-teman yang tahu di mana Vanuatu, saya juga baru tahu setelah ngobrol dengan Pak Yos. Itu ada di Pasifik Selatan antara mana Pak? New Zealand, sama Fiji Fiji. antara itu ya. Ya, Oh. ya. Nah, beliau itu maksudnya langsung terjun ke sana. Dan lumayan lama waktu tsunami Aceh ya Pak, berapa tahun ya? Pulang karena gempa Aceh ya Pak? Sekitar 2 tahun berarti ya? 2 tahun ya. Ya. Jadi beliau itu adalah penolong sekaligus korban gempa juga. Jadi kayaknya sudah komplit. Nah, ini yang dibangun oleh beliau, rumah-rumahnya. Lucu ya, rumah dom. Jadi ini dibangun, ini di Indonesia Pak ya? Kalau Iya, ini ya, di Jogja. Jogja. Ya, Oke. Itu kelihatannya imut gitu, sebetulnya ukuran berapa sih itu, Bang Yos? diameter 7. Oh, gede juga ya. Ya, 2 lantai itu. Kelihatannya imut. Iya. Oh, 2 lantai. Ya. Oh, oke. Bisa 2 lantai, saya juga bingung ini. Dan tidak panas. Karena konstruksinya dibuat sedemikian rupa supaya tidak panas. Nah, ini pengembangannya. Jadi tidak bisa dibuat lebih lucu lagi. Nah, tapi ini bukan buat korban ya. Ini adalah pesanan dari klien ya Pak ya. Ya, untuk resort ya. Untuk Bisa juga ya. ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau membangun seperti ini, silahkan hubungi saya. Bukan Pak Yus ya, saya ya. Loh, ada udang di balik kopi ya ini. Oke, Pak Yus silahkan. Kita ngobrol mulai masuk ke topik utama. Oke. Kita Terima kasih Mbak Siska. Ini suatu hal yang menarik, ada diskusi tentang mitigasi bencana, karena selama ini kebanyakan warga tabu untuk ngomongin atau diskusi tentang kebencanaan ya. Jadi kita harus sadari bahwa kita tuh tinggal di daerah rawan gempa atau ring of fire. Menurut BMKG itu kita dari ujung Sumatera sampai ke Sulawesi sana ada 13 titik rawan gempa yang besar, megatrust itu, dengan perkiraan kekuatannya sekitar 8 lebih. Jadi mengapa kita perlu persiapkan kita dan keluarga kita? Karena jika itu terjadi, pemerintah akan kesulitan untuk segera membantu kita dengan amplitude yang seperti itu. Jadi dari negara lain pun akan lama sampai ke lokasi kita, karena mereka pun berdampak juga. Jadi saya tekankan di sini untuk pentingnya persiapan diri kita dan keluarga kita untuk menghadapi ini, gitu. Gitu Mbak. Ya. Mengapa ini penting? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi ya Pak Yus ya. Iya betul, ya. Dan lihat Indonesia atau terutama yang di bagian selatan. Ya. Nah, bisa di spot sendiri di mana kita tinggal. Oke. Kalau ada pertanyaan di hold dulu ya teman-teman, dicatat silakan, nanti di akhir kita ada sesi tanya jawab. Kemudian, ini mungkin Pak bisa dijelaskan perkiraan BMKG besar gempa apabila megatrust terjadi? Iya, jika megatrust terjadi, itu akan disertai oleh tsunami, seperti itu infonya. Jadi
untuk teman-teman yang di pantai, mungkin sejauh 2 atau 3 kilometer dari pantai, itu sebaiknya langsung mengungsi aja, karena jangkauan dari apa tsunami sampai ke sana gitu, dengan ketinggian yang tinggi banget pasti itu ya, karena di Aceh dulu saya ukur itu lebih dari 20 meter anunya, bekas dari hantaman ombaknya waktu tsunami gitu. Ya. Jadi ini yang saya sajikan di slide ini adalah megatrust dengan potensi gempa sebesar itu. Iya. Namun ini tidak absolut, tidak akan, maksudnya pasti ini gitu, karena juga seingat saya ketika ada gempa-gempa kecil terjadi itu ada potensi mengecilkan ya Pak Ya, Yos? mereduksi dari potensi yang ada itu. Ya, Gitu. ya. Jadi kalau misalnya terasa gempa-gempa, mungkin kemungkinan apakah itu dari megatrustnya atau bukan Pak? Beberapa waktu yang lalu yang di Jogja itu juga dari lokasi itu, cuman dia kecil gitu. Yang 4, sekian itu dari sana juga gitu. Dari titik megatrust itu Dari ya? zonanya itu ya. Zona megatrust. Jadi ketika ada gempa-gempa kecil itu semoga bisa mereduksi, jadi ini terkurangi gitu ya Pak? Iya, ya. Tapi masih tinggi sekali ini. Oh, ya, saya ingat waktu di gempa di Jogja itu 6,8. Iya. Dan itu episentrumnya ada di dekat rumah kita. Saya sama Pak Yos nih kebetulan rumahnya dekat. Itu ada sekitar 6.000 korban jiwa. Dan itu sangat sangat membekas ya Pak ya. Iya. Ini kemudian ada 13 titik yang tadi disampaikan oleh Pak Yos. Iya. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak, tadi mungkin sudah disebutkan. Isu ini, bukan isu ya, tentang megatrust ini, apakah pemerintah sudah memberikan apa ya, pelatihan atau pembinaan atau sounding lah minimal? Oh, setahu saya itu sudah dilakukan itu, dan tapi apa ya, masih kurang sepertinya, karena warga-warga di kampung pun belum tahu, belum pernah menerima simulasi atau berita-berita seperti ini gitu. Kayaknya perlu lagi untuk, ya kalau pemerintah belum bergerak, ya di keluarga kita dulu lah kita mulai diskusikan ini, karena banyak yang harus dipersiapkan untuk menghadapi ini. Oh, ya. Dan memang hal yang utama yang ingin kita sampaikan di malam ini adalah kesiapan kita sebagai pribadi dan juga di keluarga ya Pak ya. Iya, betul. Bukan kita sebagai masyarakat, maksudnya kita skopnya skop kecil, bukan skop besar. Oke, silakan Mbak Deno. Next. Ya, ini saya masih penasaran nih Bang Yos. Yang apa sih yang bisa menyentil kemudian muncul gempa di titik megatrust ini? Sorry, itu kan potensi Iya, penyebab ya. Kemudian munculnya gempa itu apa aja sih Bang Yos? Oh, di situ ada pertemuan 2 lempeng seperti itu, 2 atau 3 lempeng besar gitu. Jadi itu tiap saat dia bergerak terus, dan suatu saat dia akan tabrakan dengan mengeluarkan energi yang begitu besar. Sebetulnya pergerakan itu sendiri sepanjang waktu ada pergerakan kan Bang Yos ya? Ada, dan makin ke sini ada potensi untuk tumbuhan atau enggak, untuk tabrakan gitu ya. Nah, kalau sudah tabrakan terus ada patah, ya nanti akan terjadi tsunami besar itu. Dan kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi. Ya, kita nggak pernah tahu, makanya itu. Atau ada alat pengukur yang bisa menunjukkan indikator kemungkinan terjadinya peristiwa itu? Belum ada ya, setahu saya belum ada alat itu, tapi yang penting kita harus persiapan. Itu yang penting. Ya, oke, ada good news-nya ini Kak. Gempa megatrust tidak membunuh. Oh iya. Ya, emang gempa itu tidak membunuh. Ya. Iya. Yang membunuh itu ya bukan bunuh ya. Yang membunuh itu ya karena bangunannya kita yang tidak kokoh. Dampaknya ya. Ya, terus yang kita belum siap gitu. Itu yang bikin tambah korban. Iya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan jadi biar nggak terlalu
serem gitu ya pembicaraan Hmm. kita malam ini. Gempa tidak membunuh asal kita siap dan waspada. Gempa tidak membunuh asal kita paham mitigasi yang benar, sadar lokasi lingkungan sekitar. Gempa tidak membunuh asal bangunan kita aman dan sesuai standar. Gempa tidak membunuh asal kita tahu apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa. Nah, Hmm. Iya, iya. oke, yes. Silakan Mbak Deno. Iya, jadi artinya memang kita mesti menyadari bahwa ya gempa itu bagian dari proses alam, hanya kita mesti menyiapkan diri agar tidak keimbas gitu ya, Mbak Siska ya. Iya, betul, setuju. Oke. Jadi kita langsung masuk ke kesiagaan ya, kesiagaan dan menghadapi kesiapan gempa, kita ya. menghadapi bencana ya Bang Yos ya. Kita Ya. sebagai pribadi, kita sebagai bagian dari keluarga, kita sebagai bagian dari lingkungan di sekitar kita, apa yang perlu kita siapkan? Baik, memang persiapan itu penting banget. Di situ kita harus mulai memitigasi, mengetahui potensi kerawanan di sekitar kita itu. Terus kita harus mulai mempersiapkan logistik untuk masing-masing keluarga. Saya sarankan sih untuk yang menghadapi ini sekitar kebutuhan untuk logistik sekitar 2 minggu, karena jika ini terjadi bantuan dari luar pun akan lama nyampe ke kita. Pemerintah pun akan kesulitan nyampe ke kita, makanya kita perkuat kita dan keluarga dulu untuk sedia logistik untuk 2 minggu. Kalau bisa itu diletakkan di satu tempat yang di luar rumah. Oke. Kita mulai dari ya. Nah, terus ada kesepakatan dengan semua keluarga di mana titik kumpul yang aman di sekitar rumah, atau jika terjadi siang hari dan semuanya sedang berpencar, ada kesepakatan di mana kita kumpulnya gitu. Jadi nggak usah mencari-cari kemana-mana, udah tahu titiknya kemana, ke masjid atau ke gereja atau kantor polisi seperti itu, yang aman dari jangkauan air atau dari gempanya itu. Oke, menarik. Karena juga waktu gempa Jogja itu semua pada bingung kan harus kemana ya. Karena itu ya kecenderungannya orang kabur dulu ya Mbak Siska ya. Atau enggak nyari-nyarian, jadi cari-carian kan. Oh ya, itu di mana gitu. Ya, betul. Ya, tadi dimulai dari lokasi ya Bang Yos ya. Kita sebagai pribadi dan juga keluarga ini yang terdekat, terkecil, pemahaman kita terhadap lokasi itu mesti disadari dari awal. Ya. Oke, kita harus mulai melihat apakah rumah kita itu aman atau kuat jika ada gempa. Itu penting juga. Jadi kita harus bertahan atau harus lari, itu di situ harus mempengaruhi tindakan kita selanjutnya. Kalau percaya aman, ya kita akan tenang di dalam kan, untuk berlindung di dalam. Jadi kalau memang rawan ambruk, ya sebisa mungkin keluar, sebisa mungkin ya. Gitu. Terus kalau sudah di luar ya kita harus lihat keliling kita, apakah ada bangunan besar, tiang listrik atau pohon-pohon besar, itu harus di luar jangkauan itu. Jangan sampai niatnya keluar buat aman, malah ada yang membahayakan di luar ya Bang Yos. Ya, gitu. Maka terus di rumah itu siapkan jalur evakuasinya ya. Contohnya perabot-perabotan jangan menghalangi akses untuk evakuasi. Terus parkir kendaraan juga jangan di depan pintu atau seperti itu. Ini sepertinya juga mengajari kita buat yang namanya tertib ya Bang Yos ya. Jadi bukan hanya sadar bencana, juga dari sekarang ditertibkan itu rumah yang jalur akses keluarnya nggak benar gitu ya Bang Yos ya. Betul ya. Dan kalau bisa ya arah pintunya keluar. Bukaannya. Arah pintunya keluar tuh gimana Bang Yos? Bukaan pintu. Bukaannya ya? Iya. Oh, ada yang ke dalam soalnya. Iya, tapi kalau itu pengaruh juga ya.
mempengaruhi kecepatan untuk evakuasi. Iya, untuk keluar ya. Iya, Kecepatan gerakan keluar iya, ya. iya, seperti itu. Oh, dan itu Bang Yos, Apa? pintu kunci. Nah, ini kejadian waktu di Jogja kemarin karena gempanya itu begini sama Ah, begini. ya, Kunci pun susah susah ya. dibuka. Kalau di rumah Oh, itu saya tuh, bergantian Mbak Siska gerakannya? iya, gerakannya naik Hmm. turun kanan kiri. Kalau tempat saya emang Oh, saya tidak pernah mengunci rumah sampai saat ini. Jadi rumah gak pernah dikunci, terus motor ada di depan semua di luar dengan bensin full dan dengan kunci di motor. Kebetulan aman. Jadi usahakan kendaraan semua menghadap ke jalan. Terutama penting sekali untuk teman-teman yang di iya. dekat Tapi pantai. dekat pantai. Iya, biar Hmm. biar larinya cepat itu. Itu saya Nah, dapat dapat itu dari Hmm. setelah tsunami Aceh itu mulai saat itu banyak warga yang parkirnya menghadap ke keluar. Hmm. Gitu. Ya, tapi kalaupun tidak kunci digantung motor atau Ya, digantung di pintu, ya, pastikan segala perangkat itu sudah siap di gampang. tempat Ya, yang gampang dijangkau gitu ya, ya Bang Yos ya. betul betul. Iya. iya, iya. Nah, Bang Yos, kalau Hmm. misalnya terjadi tiba-tiba nih yang untuk di dekat pantai, Aha. pilihannya motor atau mobil? Wah, ini tergantung jumlah ininya, jumlah Keluarga ya. warga juga, gitu. Tapi sebisa mungkin segera segera cari cari tempat yang tinggi, karena Hmm. kecepatan dari ombaknya kan kencang juga. Hmm. Terus biasanya jalan-jalan di pantai itu lewat pinggir pantai gitu ya. Hmm. Tapi usahakan juga cari tempat yang tinggi lah. Hmm. Gitu. Hmm. Oke, jadi satu kita siapkan kepentingan pribadi ya, kebutuhan Iya. pribadi, makan, minum. Apalagi, oh ya kemarin saya juga sempat ngobrol sama Bang Yos Hmm. nih tentang isu megatrust ini. Yang penting untuk disediakan itu air bersih. Ya, air bersih, Ini air minum. sebentar nih tadi masih ini nih Mbak Siska masih soal lokasi tadi. Oh, Lokasi lokasi, oh sudah sorry. ya? Sudah ya? Lokasi Sudah sudah. sudah oke ya Bang Yos ya? Ya sudah. Atau ada yang mau ditambahkan soal lokasi? Apa yang perlu kita ketahui dan siapkan? Ya sudah, kita harus Sudah harus ya? harus Pokoknya semua akses perangkat sudah kita siapkan menghadap ke ya, jalan, ya. Jalurnya pintu evakuasi ya. sebaiknya keluar, jalur Hmm. evakuasi mudah Iya. gitu ya. Dan itu harus disepakati satu keluarga ya, biar gak tubuhan nanti. Iya sih. Ya betul, betul. Ya. Harus ngobrol itu sesama keluarga ya. Iya, sering aja ada diskusi itu. Iya, iya, iya. Terus Baik, untuk itu tadi untuk logistiknya, logistik ya. logistiknya selain makan, minum dan obat-obatan, pakaian, untuk perempuan tadi itu ya harus ada pakaian dalam sama pembalut, itu penting banget untuk perempuan. Ya. Ya, karena di daerah bencana susah nyari seperti itu. Harus Buat disiapkan. bayi juga ya Bang ya? Iya, iya, itu penting sekali. Karena waktu di Aceh itu banyak sekali bantuan makanan, tapi untuk beban perempuan nggak ada, masa gitu. Kasihan. Ya. Baik, Wow. bisa diingatkan lagi Bang Yos untuk logistik apa aja yang perlu disiapkan? Oke, Siap. makan dan minum, kebutuhan makan ya itu untuk semuanya untuk 2 minggu lah minimal ya, karena potensi datangnya bantuan yang ini akan lama, karena ya itu sangat luas sekali ya. Terus tetangga negara tetangga juga pada kena dampaknya, dan ekonomi internasional juga lagi susah sekarang gitu. Oke, belajar dari gempa Jogja kemarin itu pun walaupun yang kena itu cuma Jogja ya, tapi tetap bantuan itu lumayan lama waktu itu ya Bang Yos ya. Jadi beberapa hari kita agak susah untuk mencari makan. Ya, karena infrastruktur banyak rusak kan, jembatan, jalan seperti itu. Terus banyaknya orang yang butuh makan, jadi bantuan yang akan menuju ke kita itu banyak yang dicegat, ditahan di jalan gitu. Kayaknya penting sekali kita untuk punya sendiri gitu. Oke. Apalagi Pak untuk makanan dan minuman itu ada spesifiknya nggak Bang Yos? Sebaiknya gimana?
Ya makan biasanya aja lah yang bisa kita Yang makan. awet aja lah kira-kira ya. Yang awet, itu untuk mulai dihitung aja satu orang itu butuhnya berapa, kalikan 2 minggu, itu biar aman ya. Gitu. Kemudian kebutuhan air ya Bang Yos. Ya air itu juga untuk minum ya, karena biasanya habis itu semua sumber air tercemar. Ya kayak di Aceh itu airnya jadi payau, air sumurnya. Terus di Jogja tuh sumur pada jadi nggak ada airnya karena apa ya, dalam sumurnya tuh runtuh gitu. Terus mata air juga ada yang mati seperti itu. Wow. Mbak Siska kemarin gimana kebutuhan airnya? Kebutuhan air ada sih, masih ada kok di Jogja, di rumah kami masih belum, nggak terlalu Nggak ada gangguan ya. Ya soalnya pasti berefek sekali tuh air ya. ya. Cuma hujan ya waktu itu ya Pak ya. Ya, ya. Setelah gempa itu Dan biasanya hujan. setelah hujan itu pasti habis gempa itu biasanya hujan, sering sekali. Hampir semua lokasi ya, dari Aceh, Mentawai, Nias, Jogja itu gempa terus hujan malamnya. Nah, Bang Yos tadi kan mengatakan kalau logistik itu sebaiknya diletakkan di luar rumah. Ini yang kayaknya nggak cukup banyak orang tahu ya, gimana itu persisnya Bang Yos? Ya. Lokasi logistik itu bisa di gazebo, itu bisa kita gunakan jika rumah kita ambruk, kita bisa tinggal di situ kan. Jadi dipersiapkan untuk itu juga, untuk shelternya, daripada kita bikin shelter setelah rumah ambruk kan apa ya, hemat waktu lah gitu ya. Dipersiapkan aja di luar rumah kalau punya space ya. Gitu. Karena kalau disimpan di rumah nanti kena runtuhan juga susah ngambilnya juga, rusak juga. Iya. Lebih spesifiknya gimana sih Bang Yos? Bangunan di luar rumah itu apakah harus permanen begitu? Oh, enggak harus permanen, Atau gimana? malah yang dari kayu-kayu itu yang tahan gempa, yang awet. Oh, oke. Yang tahan ya, gitu. Gazebo kayu gitu ya Pak, yang Ya, banyak di gazebo Jogja kayu, itu ya. kayu bambu itu. Oke, secukupnya aja ya Bang Yos ya, Iya, menyesuaikan lokasi iya. rumah gitu ya. Betul ya. Betul. Kemudian Obat-obatan Ya. Obat-obatan ya itu ya, masing-masing keluarga beda anunya ya, beda. kebutuhannya, tergantung Ya kebutuhan. harus disiapkan juga itu. Oke, sudah ada teman-teman, kok ada pertanyaan dicatat dulu, nanti terakhir kita akan ada sesi tanya jawab. Ini masih ada 2 materi lagi soalnya. Nah, sekarang kita beralih sudah ya Mbak Deno. Lanjut Iya, kita. kayaknya sudah ya, ini tadi terkait dengan lokasi, titik kumpul dan kesepakatan itu masing-masing bisa dilakukan bersama anggota keluarga ya. Oke. Itu persiapannya. Berikutnya mungkin langsung masuk ke saat gempa ya, Mbak Siska ya. Saat gempa, ya. Nah, apa yang harus dilakukan saat gempa, Pak? Menurut standar keamanan. Biasanya ada gempa tuh kita pasti lari ya. Mungkin lari karena atau refleks. Bisa juga lari karena tidak percaya bahwa bangunan kita itu kuat. Mungkin seperti itu juga ya. Tapi kalau bangunan kita percaya kuat, kita nggak perlu lari ya. Kita cukup sembunyi di bawah meja yang kuat juga mejanya harusnya. Terus di tempat-tempat yang aman, di pojokan bangunan atau apa gitu. Itu karena setelah agak reda baru keluar. Karena kalau lari kadang-kadang malah bisa nabrak apa ya, dinding yang roboh seperti itu. Bisa ketubruk dinding juga. Terus tapi kalau gini, kalau sudah keluar rumah jangan masuk lagi ya. Iya. Gitu. Ya, itu ya banyak sekali korban di gempa Jogja tahun 2006 justru karena gempa yang kedua. Iya. Jadi mereka udah di luar, kayaknya udah aman, masuk lagi. Balik lagi. Oh. Itu lebih besar. Mungkin karena rumahnya udah oyak-ayek, udah retak, terus masuk ada gempa susulan, jadi tambah gampang rubuh ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Itu jaraknya berapa lama Mbak Siska?
Maksudnya gimana kita harus mengantisipasi ini bakal ada gempa lagi atau enggak gitu kan nggak tahu juga ya. Tapi biasanya Gimana ada Pak? susulan sih, Mbak. Biasanya tiap gempa besar ada Oh. susulannya. Gitu. Jadi kalau Hmm. sudah keluar jangan masuk lagi deh gitu. Hmm. Sebelum bisa Untuk pastikan bahwa bangunan kita itu aman. Hmm, 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 hmm. Oke. Kemudian kalau misalnya kita di rumah mungkin itu ya Pak. Kalau yang yang ada di gedung tinggi Pak, Wah, di bertingkat gedung tinggi. tinggi Lagi yang kerja jelas gitu ya. kalau di gedung tinggi gimana ya? Baik, jangan lewat jangan pakai lift, pakai tangga darurat. Itu paling aman. Saya jadi penasaran nih. Hmm. Boleh tanya lagi nggak ke peserta? Khususnya semuanya nih pada sering ke mall nih kayaknya nih. Apalagi Kak Sam. Oke, berapa banyak nih peserta di sini yang kalau ke mall atau ke pusat perbelanjaan langsung mencari tangga darurat atau exit, emergency exit? Boleh dijawab di chat. Ada nggak? Saya, wah, Kak Oh, Marika ada. Yang lainnya, Pak Mul, Kak Sam, atau langsung lihat itu kalau mau pasrah aja. pasrah tuh langsung nyari tempat makan yang enak katanya. Pertanyaannya berapa banyak langsung lihat emergency exit. Nah, nggak pernah kepikiran sama Bu, sama Kak Riana, sama saya juga. Siapa lagi? Kadang suka pakai tangga. Oh, Kadang suka pakai tangga. oke, oke. Yang lainnya ada nggak yang langsung masuk mall tuh langsung yang dicari mana sih emergency exitnya? Atau langsung Iya. cari restoran mana ya? Kesadaran buat mengenali lokasi ya Kak Siska ya. Ya, ya. Kayaknya memang rendah di kita ini kesadaran untuk mengenali lokasi. Betul. Potensi menghadapi potensi kemungkinan bencana gitu. Kayaknya cuma Kak Mariska sama Pak Yos nih. Oke. Oke. Nah, kalau di gedung bertingkat tinggi, yang pasti kita diam sejenak atau langsung lari, Pak? Gimana ya? Cari perlindungan aja dulu. Hmm, Nah, terus nanti lihat jalur evakuasinya di mana. Seperti itu aja. Ya. Dan pakai tangga. Jangan Iya. pernah pakai Iya. lift. Iya. Bisa Oke. kejebak nanti. Iya. Kemudian saat di pantai, Pak. Nah, ini dia. Iya. Kalau di pantai amati jika ada airnya surut, ada langsung pergi dari situ aja. Dan itu tanda-tandanya akan ada tsunami. Gitu. Ya, ya, oke. Oke. Kemudian apalagi Pak yang harus kita aware saat gempa? Apakah di rumah nih misalnya kita nggak yakin, berarti kita harus mencari tempat perlindungan ya. Maksudnya kita nggak yakin dengan bangunan kita siapkan satu tempat misalnya meja yang kuat untuk kita Iya, berlindung. Itu iya, better gitu. ya Iya, betul. daripada lari. Iya. Kemudian kemarin itu ada yang di gereja Ganjuran ini ada yang mereka berhenti malah di gawang pintu. Iya, itu space yang aman juga itu. Kan dia Jadi ditopang oleh ton dan oleh kayu atau itu. Tapi harus pas di tengah-tengahnya ya. oke. Gitu. Jadi emang kita benar-benar harus mengenali rumah kita, titik-titik aman mana, misalnya di tempat beton itu udah pasti Iya. aman ya Pak? Kebanyakan aman, tapi tergantung juga anunya, sambungan betonnya juga, gitu. Karena harus Konstruksinya ya. benar dari awal kalau. Oke, siap. Oke. Nah, boleh kita lanjut ke berikutnya Mbak Deno? Ini hilang. Boleh kita lanjut ke berikutnya Mbak Deno, silakan. Iya, gimana Mbak Siska? Kita lanjut ke materi berikutnya setelah gempa. Oh iya. Iya, jadi tadi itu sebelum terjadi gempa kita harus mengenali medan. Kalau soal lokasi ya, mengenali lokasi, ketersediaan tempat yang aman. Kemudian ketika terjadi
gempa bisa menentukan, bisa memilih apa yang tepat untuk untuk mengatasinya. Nah, kemudian setelah terjadi gempa, apa yang kita lakukan, Bang Yos? Baik ketika gempa terjadi di rumah atau ketika gempa terjadi di tempat lain. Setelah terjadi bencana biasanya akan muncul isu-isu yang bikin tidak nyaman warga. Jadi jangan percaya isu, harus dari sumber yang bisa dipercaya, dari pemerintah, polisian, atau dari tentara gitu. Sumber infonya dari sana aja. Terus mulai menghitung ulang logistik yang tersedia agar bisa di manage sampai ke 2 minggu ke depan. Terus dihitung lagi. Terus sama apa ya? Harus bergerak, harus beraktivitas, jangan ngalamun. Gitu ya. Harus mulai membersihkan puing-puing atau membantu tetangga, seperti itu. Harus bergerak Itu terus. buat kesehatan mental ya, Iya, Bang Yos? di sana. Iya, oke. Iya. Ya. Nah, terkait ini nih penting banget, saya pengen nambahin ya, waktu di Jogja itu, jadi sesaat setelah gempa itu mulailah beredar isu, karena kami rumahnya itu 10 km dari pantai, itu yang dari sana, apa namanya, tsunami, tsunami, tsunami. Jadi yang di selatan, pantai ya di selatan itu pada ke utara semua. Nah, yang di utara isunya adalah gunung meledak, gunung meletus, gunung Merapi. Jadi yang utara ke selatan. Jadi itu chaos minta ampun. Nah, disitulah pencuri bekerja. Jadi yang sudah pada ketakutan pergi meninggalkan rumah tanpa dikunci apapun, di situ banyak warga yang kehilangan barangnya. Jadi ini penting banget teman-teman untuk selalu stay calm, mendengarkan seperti kata tadi Bang Yos, mendengarkan yang berwenang ya Bang Yos ya. Iya. Ya, itu penting banget. Begitu. Silahkan. Jadi kalau ada gempa di rumah, ini salah satu harus punya inisiatif buat mencari tahu siapa yang punya kewenangan ya Bang Yos ya. Iya, Karena itu penting gitu di kemudian. informasi itu harus yang dari pemerintah saja gitu. Kalau jangan dari kirim-kiriman dari grup-grup, kadang-kadang itu kejadian kapan, ada nggak punya juga atau? Ya betul banget. Oke, kayaknya kita masuk ke Q&A, question and answer. Iya, kayaknya sudah banyak bermunculan tadi Mbak Siska. Ya, silakan, monggo yang bersedia, yang ada pertanyaan. Ya, Kak Mariska, silakan bisa buka mic-nya. Untuk menghadapi situasi bencana, perlukah kita memiliki asuransi untuk misalkan bangunan, asuransi kesehatan udah jelas ada ya, tapi kalau misalkan ada kerusakan bangunan atau apapun itu gitu, itu perlukah asuransi? Untuk penggantian kan pasti kita butuh untuk renovasi, memperbaiki. Nah, itu kalau di negara lain yang lebih maju, misalkan Jepang yang sering menghadapi gempa, apakah mereka persiapkan dengan asuransi juga, Bang Yos? Asuransi kadang-kadang malah nggak mengcover yang karena bencana alam ya Mbak. Kadang-kadang ya, kadang dia mengcover tentang hanya kebakaran saja. Gitu. Tapi kalaupun ada yang berani mengcover karena bencana alam, ya keren juga itu. Penting itu, kita ikut itu. Dan Mungkin apa, ya gimana Kak Siska? Enggak, mungkin ada teman-teman di sini yang ada asuransi untuk tempat tinggalnya mengcover bencana. Mungkin bisa sharing ya. Sebelum itu, sambil menunggu Kak Mariska silakan lanjut. Apakah perlu juga persiapan obat-obatan yang selain makanan? Pasti kan mungkin untuk anak-anak misalkan obat-obatan yang supaya ketika mereka demam atau apa, karena kan kondisi misalkan rumah kita tidak bisa ditinggalin karena ambruk dan lain sebagainya. Nah, otomatis kita tinggal di luar. Kondisi tersebut kan untuk beberapa usia, misalkan orang tua dengan anak-anak kan cukup ini ya mengkhawatirkan. Nah, untuk persiapan obat-obatan apakah sangat perlu juga selain makanan?
Ya, itu penting sekali, Mbak. Untuk obat dalam sama obat luar itu penting sekali. Jadi sesuaikan dengan umur dan jenis Penyakit. sakitnya atau yang potensi sakit di daerah bencana itu seperti diare, apalagi itu ya, Sakit kulit mungkin sakit ya. kulit ya seperti itu. Nah, itu coba disiapkan lebih baik sekali itu. Bang, apa kita sebaiknya juga punya satu box atau tas khusus gitu yang ketika terjadi bencana tinggal angkat gitu, perlu nggak? Oh iya, ada namanya tas siaga. Kalau tempat saya warnanya merah, ada lambangnya kayak PMI itu. Itu isinya obat Hmm, luar, obat dalam seperti itu. Jadi tinggal tinggal bawa aja gitu. Penting itu. oke, jadi bisa disiapkan dari sekarang gitu ya. Iya, iya bisa. Dan apakah gempa itu berpotensi juga untuk memutuskan Listrik. distribusi dari luar ke dalam ya, Bang Yos? Iya, gempa itu Hmm. apa ya? Yang pengalaman saya itu apa ya? Listrik mati, jalan-jalan putus, bandara aja kadang putus itu anunya apa landasan. Jadi harus pakai heli dan heli pun muatannya sedikit sekali. Jadi benar penting untuk keluarga kita cukupi dulu kebutuhan kita gitu. Siapkan gitu. Internet juga Internet mungkin. juga Iya, bisa. putus itu. Iya. Jadi kemampuan kita untuk survive ketika bencana dan setelah bencana itu penting sekali berarti ya, Bang Yos. Iya, iya. Itu sangat penting. Itu jarang yang orang mikirkan nanti setelah bencana juga ada yang bantu. Nah itu salah besar nanti repot ini itu. Iya. Hmm. Karena beberapa kali saya lihat di film-film yang dari saya lihat di dokumenter yang orang-orang yang terkena bencana, Hmm. betul-betul mereka itu sangat yang selamat itu yang mampu survive ya, Bang Yos ya. Iya, iya. Iya. Jadi memiliki memang kemampuan itu gitu untuk mengatasi situasi di mana keterbatasan dari makanan, dari apapun itu. Jadi mereka bisa mengantisipasi itu. Berarti itu perlu ya sebetulnya edukasi itu ya, Bang Yus ya. Iya, edukasi apa untuk survive di segala Iya, kondisi itu perlu iya. diajarkan ke anak-anak kita juga. Bagaimana Iya. mengolah air biar jadi bersih seperti itu kan penting juga. Oke, terima kasih Bang Bagaimana? Yus. Ya, Oke, sama-sama. Mariska, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain kah? Silakan. Kak Sam, ini yang rumahnya di dataran tinggi ini di Semarang. Bang Yos, kalau dari pengalaman yang sudah-sudah, baik di Indonesia maupun di luar, pernah mengalami kondisi terburuk di mana, Bang Yos? Terburuk itu di Haiti. Di Haiti itu ada wabah kolera. Itu saya harus divaksin. Oh, ini berkaitan dengan penyakit ya? Iya, dampak dari banyaknya jenazah. Oh, Sama jadi waktu pasca. iya pasca. Sama waktu di Aceh juga gitu. Itu sampai apa ya? Ya, saya nggak pernah mandi jadi saya kena penyakit kulit juga itu. Karena Hmm. tiap hari ngambilin jenazah itu toh. Gitu. Dan beliau tidurnya di kantung jenazah. Ya, itu paling aman. Nggak ada nyamuk. Nggak akan keangkut gitu. Salah angkut. Berarti ekskul pramuka membantu juga Bang ya sebetulnya untuk Iya, anak-anak kita ya. sangat sangat membantu karena saya pun bisa begini karena saya juga pramuka sampai tua. Dari SD Baik. sampai tua saya pramuka. Nah ini loh Bang Yos, ini Iya. rasa-rasanya sih sejauh ini pengenalan soal kesiapan bencana di masing-masing keluarga di lingkungan terkecil ini kok kayaknya masih Minim sangat sekali. jarang ya Bang Yos ya, masih sangat minim gitu. Iya, mungkin kayak tabu atau takut apa ya membuka itu pikiran seperti itu mungkin. Padahal ya kalau ngelihat faktanya bahwa kita berada di Ring of Fire itu Iya, harusnya sudah membuka mata ya. harusnya. Harusnya. Ini kalau pemerintah yang paling punya peran siapa? BPBD? Banyak sih ya. Lintas sektor itu semua punya peran itu sebenarnya.
BPBD juga Atau kalau dibalik Bang Yos, Nah, misalnya warga gitu yang ini nah. kami butuh nih buat bikin Oh, bisa. sosialisasi. Mintanya ke Ajukan siapa? ajukan saja ke BNPB atau BNPB atau atau BPBD daerah. BPBD? Nanti Hmm. minta ada mungkin edukasi untuk apa ya? Ya untuk apa kebutuhannya ya? Untuk mitigasinya atau untuk pelatihan yang lainnya tuh biasanya gratis gitu. Dan mereka Itu akan bisa sangat senang ya. kita bisa minta ya Pak ya. Bisa minta itu. Ada surat pengantar dari desa gitu. Gitu. Oke, Apakah jadi ada pertanyaan lain dari mesti peserta? berinisiatif sebagai warga ini ya, Kak Siska ya. Iya, banget. Dan Saya saya juga ada pertanyaan lagi, boleh Kak Siska? boleh Kak Mariska. Untuk proses pemulihan setelah bencana itu dari misalkan kondisi menjadi normal kembali, itu butuh waktu berapa lama, Bang Yos? Yang saya alami itu tergantung eh, lokasinya, karena setiap daerah itu beda-beda apa ya, beda-beda aturan sosialnya ya, gitu. Jadi ada tahap-tahapannya, tahap emergensi darurat itu sekitar 2 mingguan, terus pemulihan, terus ada rekonstruksi seperti itu. Tergantung dampaknya seperti apa, anunya, parahnya seperti apa, Mbak. Jadi nggak ada pastinya. Biasanya terus diupdate ya dari pemerintah Iya, ya. iya. Jadi masa darurat 2 minggu atau berapa gitu. Ada pertanyaan dari yang lain? Dari Kak Leni, Dokter Budi, Kak Bu Siska, Lili. izin Ya, bertanya ya. silakan. Bang Yos, dengan mendengar Ya. tadi petunjuk dari Bang Yos, apakah kita sekarang perlu nih Bang siapin di rumah tas siaga itu Bang? Kan belakangan kita suka dengar tuh ada banyak bencana-bencana itu Bang, yang entah banjir lah, entah apalah gitu ya Bang ya. Iya. Kira-kira gimana ya? Sesegera mungkin lebih bagus, karena kita nggak tahu kapan itu terjadi, kapan itu terpakai toh. Segera aja toh, karena toh tasnya nggak harus tas yang mahal, tas biasa aja tapi isinya dikompletin aja. Yang penting ada aja. Gitu. Oke, makasih Bang. Yes, Tapi sama-sama. perlu diperhatikan expirednya juga berarti ya Bang Yos? Iya, obatnya itu Secara perlu. berkala dicek ya. Iya kan, kalau lama nggak pakai dicek lagi, nanti diperbarui lagi gitu, seperti itu. Iya. Sama Kalau kayak dari ya gimana? Kasih silakan. saya juga sudah menyiapkan air, jadi saya kumpulin tuh galon-galon yang sudah tidak terpakai, saya kasih air bersih. Dan kalau misalnya nggak kepake, saya siramin tanaman, kan emang kadang ada lumutnya gitu ya. Saya pakai siramin tanaman, bersihin, pakai lagi, kasih lagi air yang bersih gitu. Jadi ada yang air mentah, ada yang air matang. Gitu. Itu contoh dari air ya, mungkin juga bisa diikutin. Kalau makanan ya itu juga di rolling aja, di rolling. Kebutuhannya seperti apa, nanti kalau misalnya udah mau deket expired ya dimakan, diganti yang baru gitu, yang expirednya agak lama, lebih lama. Begitu. Atau mungkin yang di vakum ya Pak ya, vakum itu jadi lebih lama kan ya expirednya. Iya, lebih lama. Iya, begitu. Karena emang kami sudah merasakan 2006 gempa itu gimana rasanya, jadi lebih lebih aware ya mungkin ya. Gitu. Dan sekeluarga kami itu tinggal di mana? Tinggal di keluarga suami, tinggal di tenda itu selama setahun karena cukup lama traumanya. Setahun. Mbak tinggal di tenda setahun. Pak Yus lebih kayaknya lebih lama kayaknya. Lebih, karena aku lupa kalau rumahku aku belum punya rumah. Aku Rumah sendiri malah lupa. Aku asik bantu orang. Waktu di Jogja itu aliran listrik juga mati Kak Siska? Mati itu. Nah itu yang perlu dipersiapkan itu apa untuk alat penerangan? Kalau sekarang ada waktu, beli aja genset.
genset. atau surya panel itu. Panel surya. Gitu. Itu Genset sangat itu membantu. juga genset juga bisa dilakukan secara kolektif dari sekarang ya. Bisa, Pak bisa. Yos ya, bisa dibicarakan dengan RT atau lingkungan Ya, sekitar gitu ya. ya. Dengan full itu ya, full isi Ya, bensin ya, BBM-nya. gas BBM. Sama ada pegang uang cash ya. Ah ya, penting. Nah itu penting juga ya Bang Yos ya. Iya. Berarti Oke. sebetulnya sih aturan bencana itu kan sudah diterapkan di kantor-kantor ya Bang Yos, yang saya tahu ya. Iya. Sebetulnya berarti secara lingkup yang paling kecil tuh sebetulnya itu pun perlu dilakukan di rumah-rumah ya. Justru kita lebih fokus ke rumah ya karena kita banyak waktu Iya. di rumah atau Dan Karena dari sayangnya semua karena dari semua begitu. persiapan tuh kantor-kantor kayak lebih siap ya, kayak ada Iya. genset juga, ada evakuasi, titik kumpul, simulasi bencana seperti itu ya. Iya. Tapi itu Karena tidak kan pernah diterapkan di rumah-rumah. warga. Maksudnya tidak pernah ada Iya. edukasi ya. Iya. Ya mau Iya. Kalau Nih kantor Kak Mariska besok bisa datengin Pak RT, Pak RW-nya itu buat dibicarain. Iya. Mesti disiapin nih. Karena waktu kerja dulu kan gitu, sering ada simulasi kebakaran seperti ini. Iya. Kalau ada gempa Iya, seperti ini, banyaknya oh iya kayak di gini. lembaga Iya, memang ya. lembaga. Bahkan semuanya tuh kantor sudah disetting untuk ya itu mengatasi bencana itu gitu. Tapi yang baru sadarnya sekarang kok iya ya di rumah tangga Nggak kok ada. nggak ada gitu sama sekali. Ini juga baru tahu edukasi dari ya difasilitasi hidup ceria tuh jadi oh iya ya, jadi baru ngeh gitu. Kok di rumah nggak ada ya? Bagaimana survive kita untuk menghadapi itu tuh nggak ada sama sekali gitu. karena Gitu. kalau di kantor itu kan bagian dari itu kan apa aturan Syarat pemerintah. ya. Ya. Iya. Ya, memang terima kasih sih jadi kayak disadarkan lagi ya. Oh iya, penting sekali ya ternyata untuk kita menghadapi situasi terburuk sekalipun gitu. Karena kan mungkin belum pernah punya pengalaman jadi dipikirnya ya udah gitu. Nggak aware dengan hal seperti itu ya Kak Siska ya. Maksudnya untuk yang belum pernah punya pengalaman yang sebelumnya bencana dan lain-lain gitu. Iya. Bahkan Pak Yus ini buat toko sendiri untuk sebenarnya buat menampung bahan makanan. Saya bikin warung. Iya, dia bikin warung, jadi di situ ada apa makanan, minuman yang bisa Pas itu, memenuhi. pas gempa itu. Enggak, Iya, sekarang. sekarang. Iya, iya, iya. Menarik ya. Jadi Tapi dia kalau udah ada gempa tutup buat sendiri gitu. tutup warungnya. Iya, tapi menarik ya Kak Siska. Jadi baru nyadar, oh iya ya, sepenting itu gitu edukasi juga terhadap anak-anak juga ya. Karena kan pasti ada trauma juga kan buat mereka kalau Iya. mengalami itu tanpa ada kita edukasi, setidaknya kan mereka jadi punya pengetahuan ya gitu. Apalagi kalau misalnya kejadiannya siang pas mamanya lagi di luar. Nah, Iya. itu ya, Nah, betul. ya itu Gitu. apa pentingnya Makanya edukasi. pentingnya edukasi dan kesepakatan di mana kumpulnya gitu kan. Iya, betul. Kalau saya dan anak-anak saya dari kecil dari TK itu udah saya bilang kalau ada apa-apa kita berpencar, kita kumpul di gereja karena gereja kami itu aman sekali jauh dari pantai dan alamnya luas gitu. Seperti itu. Nah, pembicaraan seperti itu juga saya pikir masih sangat jarang dilakukan di keluarga ya. Iya, Sangat gitu. jarang. Bahkan aware-nya baru sekarang, Mbak Denok. Saya juga. Jadi Oh, malam iya. hari ini bisa menjadi titik awal buat aware lebih baik lagi ya, Kak Mariska ya. Iya. Dan satu hal lagi, ikut ekskul pramuka. Iya, iya. Itu jadi punya mental juang yang tinggi nanti. Iya, betul. Oke. Satu lagi pertanyaan dari peserta. Ada yang mau bertanya, Kak Evalina, Bu Leni, Dr. Budi, Bu Lili, Pak Mul, Kak Riana, Pak Umar, Kak Santi. Apakah ada pertanyaan? Ya, Pak Umar. Oh, Pak Umar sudah. Atau berbagi pengalaman juga boleh ya, Kak Siska ya. Silahkan. Siapa tahu beneran udah ada yang membicarakan itu sambil jelang makan membicarakan soal kemungkinan atau siaga bencana itu gitu. Siapa tahu. Iya.
betul, betul. Oke. Kalau nggak ada, mungkin Pak Yos bisa kasih apa ya, kesimpulan atau kata apa gitu untuk merangkum semuanya. Oke, apa ya? Yang penting kita siapkan diri kita dan keluarga kita untuk menghadapi segala kemungkinan sedini mungkin ya, seawal mungkin. Jadi biar kita bisa survive, dan seandainya kita bisa survive, kita juga bisa membantu warga yang lainnya. Gitu. Ya. Kemarin sempat disinggung waktu kita ngobrol itu, kita titiknya di kesiagaannya dulu gitu. Itu kenapa Bang Yos? Karena kalau kita ada siaga, kita akan ke tahap berikutnya, ke waktu terjadi bencana benar sama setelah terjadi, setelah habis kejadian, kita akan lebih siap lagi. Jadi persiapan itu penting sekali, menentukan berikutnya. Gitu. Jadi pengetahuan ya, persiapan itu sangat penting. Oke, Kak Deno, ada yang ingin disampaikan? Ya, itu cukup jelas dari Bang Yos. Tidak nunggu bencana dulu ya, Kak Siska. Kak Siska sih udah ngalamin, jangan sampai yang lain nunggu bencana dulu baru siap. Dan saya pikir tadi seperti pertanyaan Mariska, kok ternyata penting ya. Berarti memang malam ini mungkin jadi saat kita untuk berbagi kesadaran bahwa ada yang bisa kita lakukan. Kalau sekitar atau orang yang punya kewenangan belum bisa memberikan, ya kita bisa mulai dari diri kita ya Kak Siska ya. Minta deh gitu, pelatihan buat warga gitu misalnya. Ya kita bisa mulai pikirkan untuk dilakukan ke depan. Dan karena ketika belum mengalami itu, kayak apa ya, mungkin dipikirannya gempa ya cuma ejek selesai gitu. Padahal kalau udah ngalamin nih kayak Bang Yos nih, itu gempa ya begini, habis itu begini, habis itu begini. Nah itu serem banget. Makanya banyak sekali, hampir semua, bukan kebetulan, waktu itu kita epicentrumnya, kita pusat gempanya tuh ada di sekitar kita gitu. Jadi kerasa banget. Dan titik kedalamannya berapa kilo ya Pak? Cuma deket ya? Ya, dangkal itu. Dan banyak satu kampung nggak ada rumah lagi. Iya itu satu kampung. Makanya korban waktu itu 6.000 orang, sekitar 6.000 lebih. Itu cuma di sekitaran kita. Ya, begitu. Jadi ayo persiapkan apapun itu, yang penting kita udah siap kan ya. Jadi kita kapanpun terjadi itu siap. Oke, thank you so much. Saya rasa sudah cukup Zoom malam ini. Nanti kalau misalnya butuh lagi tentang yang lebih lanjut, kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih sudah hadir di Sunday Ceria. Teman-teman kalau ingin tahu lebih banyak tentang Hidup Ceria bisa kunjungi websitenya www.hidupceria.com. Oke, saya Siska, Mbak Deno, dan Bang Yos undur diri. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk berkah. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik.